Dari penanganan kasus kejahatan yang kompleks, pihak kepolisian kerap melibatkan criminal profiler, tim ahli yang menggabungkan ilmu psikologi, forensik, dan analisis tingkah laku untuk membangun profil pelaku kejahatan. Dengan pendekatan ini, mereka dapat memberikan wawasan mendalam tentang motivasi, karakter, dan pola perilaku pelaku kejahatan yang pada akhirnya membantu pihak kepolisian dalam mengungkap kasus-kasus yang sulit dipecahkan. Melalui perannya, di Indonesia beberapa kasus kriminal terorganisir dan kejahatan berat berhasil dipecahkan, memperlihatkan betapa pentingnya kehadiran mereka dalam dunia kepolisian modern. Selengkapnya dalam Inside Crime episode kali ini. Di sebuah rumah kos-kosan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada 8 Juli 2025 tahun lalu, seorang diplomat muda, Arya Daru Pangayunan, ditemukan tewas di dalam kamar kosnya. Setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan selama beberapa waktu, polisi akhirnya mengungkap bahwa tidak ditemukan keterlibatan pihak lain dalam kematian Arya Daru dan diyakini meninggal karena bunuh diri. Dari penanganan sejumlah kasus, terutama kasus-kasus kriminal, polisi memang kerap melibatkan pihak luar untuk mengungkap kasus hingga tuntas. Mereka dilibatkan untuk melakukan analisa yang mendalam, datang dari latar keahlian yang berbeda-beda. Mereka yang terlibat ini kerap disebut sebagai criminal profiler. Sejumlah kasus kejahatan kriminal sempat menjadi sorotan publik. Dibutuhkan waktu dalam proses penanganannya. Di antaranya seperti kasus kematian diplomat muda Arya Daru yang ditemukan tewas dalam kamar kosnya dalam kondisi wajah terlilit lakban. Ada juga laporan kasus penculikan anak bernama Alvaro Kiano Nugroho, bocah berusia 6 tahun yang dilaporkan hilang diculik selama 8 bulan, namun akhirnya ditemukan sudah tidak bernyawa. Sementara di penghujung tahun 2025, tepatnya 16 Desember tahun lalu, di Banten Cilegon, kejahatan kriminal sadis menewaskan Axel Harman Miller yang berusia 9 tahun, anak seorang politikus partai. Setelah 2 minggu, polisi akhirnya menangkap pelaku. Petugas kepolisian tentu membutuhkan waktu dalam mengungkap sebuah kasus kriminal. Banyaknya proses yang dilalui seperti validasi laporan, mengumpulkan alat bukti, baik bukti fisik dan saksi, mengidentifikasi korban dan pelaku, termasuk memperdalam analisis peristiwa. Saya Brigadir Jenderal Polisi Dr. Sumi Hasri Purwanti, spesialis forensik mediko-legal dan DFM. Sangat penting sekali memprofil ya, atau sebagai profiler dari korban, pelaku, untuk mempermudah para teman-teman penyidik menangkap atau menentukan tersangka yang sesungguhnya. Dan itu kita biasa kerjasama dengan kriminolog, dengan psikolog, dengan psikiater, atau mungkin juga dengan ahli dokumentasi forensik, ahli digital forensik, karena semua saling berhubungan. Pada tahun 1888, Dr. Thomas Bone, seorang ahli bedah di Inggris, mulai menerapkan hal yang dianggap banyak orang sebagai pembuat profil kriminal pertama. Saat itu Dr. Thomas Bone menganalisis pembunuhan brutal di distrik Whitechapel, London. Dia mendalami karakteristik pembunuh berantai tidak dikenal, termasuk kemungkinan pekerjaannya, status sosial, hingga keadaan psikologis pelaku. Pada tahun 1940-an, para psikolog menerapkan pembuatan profil untuk para pemimpin Nazi dan kejahatan perang. Di tahun 1972 disebut juga sebagai era modern pembuatan profil pelaku kriminal, dimulai dengan pembentukan unit ilmu perilaku FBI di Akademi Pelatihan Biro di Quantico, Virginia, Amerika Serikat. Di sana, mereka melakukan wawancara ekstensif terhadap para pelaku kejahatan kekerasan yang telah dihukum dan mencermati pola psikologis di balik kejahatan para pelaku. Penelitian tersebut membentuk dasar metodologi pembuatan profil oleh FBI dan memberikan kontribusi signifikan pada pemecahan kasus kejahatan yang jadi perhatian publik, yang kemudian menjadi acuan bagi teknik analisis perilaku.
Dekade 1970-an dan 1980-an menandai masa keemasan pembuatan profil dalam hal pengakuan publik dan adopsi oleh penegak hukum. Khususnya era 90-an, minat akademis terhadap pembuatan profil pelaku kejahatan meningkat signifikan, dipelopori oleh pengembangan psikologi investigatif oleh psikolog Inggris David Kanter. Pendekatan menerapkan metode penelitian psikologis ketat pada pembuatan profil pelaku kejahatan. Secara global termasuk di Indonesia, penanganan kasus kriminal telah melakukan analisis menyeluruh, perpaduan analisis berbasis data, psikolog, hingga kriminolog. Analisis statistik dan validasi empiris menandai pergeseran penting menuju pendekatan yang lebih ilmiah terhadap analisis perilaku pelaku kejahatan. Menurut Guru Besar Ilmu Kriminologi Universitas Indonesia Adrianus Meliala, criminal profiler adalah seorang analis perilaku kriminal dengan latar keahlian khusus yang bekerja dengan analisis mendalam, memahami siapa pelaku kejahatan berdasarkan bagaimana mereka melakukan kejahatan. Jadi criminal profiling adalah satu pendekatan dalam psikologi sebetulnya yang dipergunakan untuk membantu mengungkap, menemukan pelaku kejahatan dengan dasar bahwa semua pelaku kejahatan itu tidak ujuk-ujuk berbuat kejahatan, pasti ada polanya, pasti ada patternnya. Maka dengan memakai landasan itu, lalu orang bisa meramal, ya siapa sebetulnya yang menjadi pelaku kejahatan tertentu, sebagaimana terlihat dalam TKP. Untuk itu maka profiling ini kemudian pada dasarnya adalah yang kita sebut sebagai scientific based guessing. Banyak pihak yang terlibat dalam penanganan kasus kriminal oleh tim criminal profiler. Untuk menganalisa perilaku terduga, pelibatan kolaborasi multidisiplin berbagai latar belakang keahlian seperti psikolog forensik, aparat kepolisian, hingga ahli eksternal konsultan independen. Tujuannya untuk membangun profil psikologis pelaku kejahatan, mengidentifikasi ciri-ciri, hingga nantinya menyusun konstruksi sebuah kasus yang dinilai membantu proses penegakan hukumnya. Tim penyidik kepolisian juga termasuk dalam tim criminal profiler. Kita sebetulnya belum punya profesi profiler. Jadi betapapun sudah dilakukan profiling, sebetulnya tidak dilakukan oleh profiler. Dalam hal ini profiler kita sebetulnya adalah para penyidik. Para penyelidik-penyidik yang dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, dialah yang sebetulnya menjalankan tugas profiler. Adrianus Meliala mengatakan, di Indonesia di era modern saat ini, pelibatan ahli sebagai pihak di luar kepolisian sebagai tim criminal profiler untuk penanganan kasus masih terbilang baru. Nah, baru satu dekade ini, lalu kita mulai melihat bahwa banyak sekali ilmu-ilmu lain yang lalu punya kemampuan untuk berkontribusi dalam rangka pencarian keadilan hukum. Ya, tadi psikologi forensik, psikiatri forensik, grafologi forensik, linguistik forensik, ya, berbagai ahli dilibatkan oleh dunia kepolisian, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, bahkan di pengadilan. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia Lemkapi dan mantan anggota Kompolnas 2012-2016, Edi Saputra Hasibuan mengatakan, sebelum teknik kerja para criminal profiler diterapkan di tanah air, terkadang petugas kepolisian mencari pelengkap informasi melalui hal yang tak biasa. Edi Hasibuan yang juga mantan wartawan ini menyebutkan, dulu dalam mengungkap kasus kriminal, petugas polisi melibatkan paranormal alias dukun. Saya masih ingat betul ketika saya melakukan liputan di kepolisian ya, mungkin sekitar 35 tahun lalu ya, 35 tahun lalu, 40 tahun lalu ya. Bahkan pada saat itu dia mengenal namanya teknologi kejahatan ya. Kemudian pada saat itu apa yang dilakukan oleh kepolisian ya? Banyak waktu itu kejadian, polisi lalu meminta dukun ya pada saat itu. Minta bantuan dukun untuk atau orang pintar ya untuk mengungkap suatu kejahatan, dan faktanya itu juga pada zaman dulu itu kenyataannya ada juga ya. Advokat sekaligus peneliti dan trainer pelatihan criminal profiler Muhammad Bayu Firmansyah mengatakan, saat ini eksistensi tim criminal profiler atau tim ahli analis perilaku kriminal berperan penting membantu petugas polisi dalam membongkar kasus kriminal, terutama yang bersifat kompleks dalam penanganannya. Namun menurutnya saat ini di tanah air, criminal profiler
masih bekerja atas kebutuhan. Tantangan utamanya sebenarnya pertama adalah kita tidak bisa terlibat langsung apabila tidak ada permintaan. Itu. Karena kita bekerja berdasarkan permintaan, Pak Teddy. Kan tidak mungkin tiba-tiba kita intervensi terhadap satu kasus yang sedang ditangani oleh Polri. Itu seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dalam criminal profiler ini kita tidak langsung menentukan bahwa si A adalah pelaku dan seterusnya. Tapi criminal profiler ini lebih kepada suatu orang atau bahkan seseorang yang memang memiliki kompetensi di bidangnya untuk membantu dalam menganalisis kejahatan-kejahatan yang sedang dihadapi oleh para penyidik. Nah, nantinya apa yang disampaikan oleh para criminal profiler ini akan bisa menjadi keputusan yang bisa diambil oleh para penyidik. Kerap terlibat dalam pengungkapan kasus kriminal yang jadi perhatian publik. Dokter Forensik Polri, Brigjen Polisi Sumi Hasri Purwanti mengusulkan Indonesia segera membentuk pusat data materi genetik atau Bank Deoksiribonukleik Acid Bank DNA. Isinya, data DNA pelaku kriminal kekerasan yang dikumpulkan secara sistematis oleh Polri untuk mempercepat identifikasi dan penyelesaian kasus kejahatan. Apalagi negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia telah selangkah lebih awal mendirikan bank DNA untuk kepentingan penyelidikan. Dr. Sumi menilai hal itu penting karena membantu mempercepat identifikasi dan penyelesaian kasus kejahatan melalui analisis komparatif data DNA yang ditemukan di TKP dengan sampel dari tersangka atau pelaku yang sudah terdaftar sebelumnya di bank DNA. Saya punya cita-cita ini, kita punya data bank DNA. Gitu. Jadi mempermudah teman-teman penyidik untuk memprofil para pelaku ini dari DNA. Nantinya pengennya kayak di luar kan, kayak di Amerika, di Eropa. Kita kan belum. Singapura, Malaysia udah, kita belum. Saya pengennya seluruh pelaku kekerasan dulu. Seluruh pelaku kekerasan. Jadi kita swab, kita punya data bank DNA. Dan itu sangat mudah. Jadi kita nanti TKP tinggal mainkan, nggak butuh pengakuan, udah DNA-mu di sini kok. Kriminolog Adrianus Miliala juga menyebut proses kerja dari tim criminal profiler juga bergantung pada data. Tadi saya katakan berkali-kali bahwa profil itu amat ditentukan, amat terbantu oleh data. Nah, masalahnya adalah bahwa Indonesia ini adalah negara yang miskin kemauan untuk membuat data, gitu ya. Jadi kita misalnya punya database yang bagus-bagus, itu semua kita beli dari luar, ya. Database jurnal, database akademik, itu semua kita beli dari jurnal. Para ahli menyebut selalu ada tantangan dari setiap kasus kejahatan. Selain alat bukti yang cukup dan saksi-saksi, kesediaan pihak keluarga korban dalam penanganan kasus seperti proses otopsi menjadi hal penting. Karena pada tahapan tersebut juga dinilai akan sangat membantu petugas polisi dan tim criminal profiler dalam mengungkap dan menuntaskan sebuah kasus kriminal. Anda pernah mungkin melihat atau mungkin Anda menjadi salah satu yang ada dalam kerumunan warga di sebuah lokasi kejadian perkara. Nah, para ahli mengingatkan masyarakat yang berada di kerumunan untuk meminimalisir keberadaan atau tidak terlalu dekat di sebuah tempat kejadian perkara. Selain agar tidak mengganggu jalannya proses penyelidikan dan juga penyidikan, kerumunan warga di sebuah TKP juga diharapkan tidak merusak, mengubah, ataupun mengacaukan sebuah tempat kejadian perkara. Untuk mengupas tuntas sebuah kasus memang membutuhkan waktu yang tidak terbatas. Untuk menyusun kesimpulannya dibutuhkan banyak jejak, alat bukti, dan juga saksi di sebuah tempat kejadian perkara. Tim Liputan CNN Indonesia.